Ke sidang etik yang berdasarkan putusan pemeriksaan pendahuluan diduga melakukan pelanggaran. Menetapkan 1. Menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. 2. Memerintahkan kepada Kepala Sekretariat Dewan Pengawas untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ferry Amsari membahas isu politik hukum terkini. Hari ini temanya sudah muncul di depan tadi, otak-atik etik pimpinan KPK. Nah, kita kedatangan tamu istimewa. Istimewa karena pengalaman, ya, karena pernah menjadi bagian di KPK, tapi versi yang lama. Pak Saud Situmorang. Ini menjelang malam, Pak. Selamat malam. Malam kembali. Makasih Pak sudah bersedia menjadi narasumber tamu kita. Tidak hanya itu, jujur saja pemirsa, sebenarnya kita ini pakai studionya Pak Saud. Bukan, studio kita. Ya. Saya juga sudah minta maaf terlebih dahulu ke Pak Saud kalau gaya diskusinya gaya warung kopi, lapau. Nah, ini biasa karena beliau orang lapangan juga. Jadi mudah-mudahan pemirsa paham. Nanti ini yang dikritik bukan diskusi kita, Pak. Cara duduk Ferry Amsari di depan senior kok gak sopan. Nah, Pak, saya mau diskusi soal apa yang terjadi di KPK akhir-akhir ini. Dulu Pak, seingat saya Bapak termasuk pihak yang kecewa dengan undang-undang yang baru. Sampai bahasa bercandaannya Bapak saking ngambeknya ingin pergi saja ya ke pantai, pecahkan gelas dan segala macam ya. Pokoknya nggak mau keluar lah dari KPK begitu ya, saking ragunya dengan berbagai hal. Nah, sekarang kejadian nih Pak, peristiwa ada pelanggaran etik ya. Yang lebih dahsyat Pak, ini sesuatu yang tidak pernah mungkin dilakukan insan KPK sebelumnya. Ya. Tiba-tiba ada insan KPK minta tiket Pak. Ya. Nah, ini saya tidak tanya soal pendapat, tapi soal perasaan Pak. Gimana perasaan Bapak KPK dengan kondisi kekinian ini? Iya, itu tapi sebenarnya ya, to be honest gitu, sejujurnya saya ini sebenarnya sudah diantisipasi. Sudah kita perkirakan bakal seperti ini. Makanya saya ingat benar, cuma saya lupa medianya. Pak Saud, ini kondisinya ke depan seperti apa? Kamu ingat aja, siapa-siapa yang etiknya terganggu di KPK pasti dia tidak akan lama di KPK. Itu bisa di-search di internet. Kalau kita mau jujur, kasus Tanjung Balai sebenarnya udah keluar kan? Iya dong. Kasus Tanjung Balai itu kan sampai setahun yang lalu, artinya dia nggak akan lama sebenarnya. Tapi karena delay kayak begini, akhirnya jadi agak lama. Maksud saya, kejadian-kejadian itu sungguh sangat memprihatinkan kita semua, karena memang di KPK itu kan sangat detail Pak. Saya selalu ngambil contoh yang sangat sederhana, pegawai. Ya ini saya ulang lagi lah, mudah-mudahan tidak bosan ya, pemirsa nggak bosan ya, karena di media berulang saya ngomong. Karena ini satu contoh, ketika pegawai masuk lift, tangan kanan megang tumbler, tangan kiri megang komputer gitu ya. Terus kemudian kakinya mencet tombol lift gitu. Itu bisa jadi masalah di KPK. Saya gini bisa jadi masalah. Jadi enggak. Kalau di KPK Pak, kalau di KPK. Kalau di KPK bisa. Kalau di KPK yang lain adalah masalah baju. Contohnya waktu itu Pak Agus, batik lengan pendek itu kan, itu kita ditegur tertulis. Karena memang konferensi pers batik harus lengan panjang, sampai seperti itu. Jadi maksud saya, sekarang ada orang malah minta gitu loh. Sedangkan dia ketemu aja itu sudah nggak boleh. Ya kan, pasal 36 dan dijelaskan di pasal 65 itu 5 tahun penjara, langsung tidak langsung, pimpinan tidak boleh ketemu. Mungkin mereka lupa bahwa kemudian mereka lagi nangani kasus yang ada di Pertamina, saya nggak tahu gitu. Tapi maksud saya,
ini memang kebangetan, tapi memang sebenarnya sudah kita perkirakan akan seperti ini. Kalau di catatan saya kan 3, Pak. Mengatur perkara Tanjung Balai. Ya. Kedua, berbohong ketika pers, cuman tidak diputus. Ya. Lalu kemudian yang saat ini minta tiket MotoGP. Ya. Saya sempat bercanda sama teman-teman tuh. Harus dikasih tahu itu pimpinan KPK yang melanggar etik itu. Ya. Apapun hasilnya di lapangan MotoGP itu. Ya. Di TV nggak jauh beda pemenangnya itu, sama persis. Jadi ngapa harus minta tiket sekalipun kalau ingin menikmati gitu ya. Kalau memang ada passion untuk nonton Ya. gitu ya. Tapi ada kenapa perbedaan itu muncul terlalu jomblang ya, Pak? Ya. Antara insan KPK yang sebelumnya dulu dan yang sekarang. Ini kok kayak pelanggaran etik tuh biasa-biasa aja. Kan saya pikir minta tiket nih agak remeh-temeh gitu ya. Maksudnya di pikiran bahwa ngapain harus minta, dengan gaji segitu bisa kok beli. Ini kok nggak peduli itu mereka, sehingga kemudian melakukan. Kenapa begitu jomblang ya? Ya, sebenarnya kan disasternya itu, bencananya itu dimulai dari Undang-Undang 19 2019. Ketika itu dibentuk, kemudian dilaksanakan, kita juga bertanya karena waktu itu presidennya nggak tanda tangan gitu ya. Prosesnya juga banyak yang aneh gitu ya. Ketika itu datang undang-undang itu, semua berubah di KPK itu, terutama sistem nilai. Sistem nilainya berubah. Setelah di sistem nilai berubah, nanti dia mau bikin strategi apapun, stafnya ahli kayak gimana pun, strukturnya diubah-ubah pun, kan strukturnya berubah-ubah itu. Dia akan semakin ngaco aja karena nilainya berubah. Kalau nilainya berada di situ, nilainya apa ya? Itulah tadi RE KPK itu kan, religius, integritas, kepemimpinan, terus kemudian profesional, keadilan dan seterusnya. Itu kan di Undang-Undang 19, ketika Undang-Undang 19 itu datang, itu kan diubah. Jadi menjadi seperti yang saya selalu juga sebut-sebut berulang-ulang, itu menjadi di depannya integriti, jadi integriti, sinergi, baru yang berikutnya sama, kepemimpinan, profesional dan keadilan itu sama. Ini saya nggak ngerti masuk kata sinergi dan kata religiusnya dibuang. Mungkin sinerginya sama siapa? Gitu. Nah, kita nggak tahu. Sama pemberi tiket. Padahal kalau kita bicara sinergi itu sejenis. Kayaknya sama tukang bakso sama tukang bakso. Ya nggak mungkin tukang mie sama ini sinerginya apa gitu kan? Jadi kalau jangan contohnya tukang bakso dong, Pak. Ada sensitif ya. Agak sensitif bakso. Ada sensitif dengan ini. Oke, jadi sekali lagi, jadi maksud saya adalah bahwa ketika nilai itu berubah, ya semuanya akan berubah. Ya kan? Karena memang di mana-mana pun yang nama teori organisasi, value di organisasi itu menggambarkan organisasi itu seperti apa. Nah, belum lagi kita bicara value-value yang lain, ada egalitarian, itu hilang sama sekali. Ingat kan yang 57 orang itu? Maksud itu nggak egaliter sama sekali, nggak equal sama sekali itu ya kan. Terus kemudian kolektif kolegial. Saya nggak tahu kolektif kolegialnya jalan nggak. Nah, muncul berita bahwa ternyata beliau itu kan katanya di sana itu bahkan meminta itu, alasannya dia mau mengunjungi itu padahal sebenarnya minta izin sakit gitu. Cuti sakit ceritanya. Entah benar atau enggak loh. Ya kan, cuti sakit padahal sebenarnya berkunjung. Nah, itu kemudian kita bertanya juga kepada pimpinan yang lain karena itu kolektif kolegial, dia harus memberitahu dan seterusnya. Nah, sekali lagi yang berbeda itu di disaster itu dan kondisi sekarang itu yang sudah kita sebutkan juga, bahwa dimulai dari undang-undang itu sebenarnya ada penyebab penyakitnya ya. Penyakitnya. Berarti DPR sama pemerintah bertanggung jawab juga. Harus bertanggung jawab. Dan sudah kita lihat bahwa kan begini, undang-undang yang lama itu kan itu sudah proven, sudah terbukti mulai dari angkatan ke-1 sampai angkatan ke-4 itu ya. Angkatan ke-4 itu sudah terbukti di situ bahwa dia sangat-sangat proven dan indeks persepsi korupsinya naik gitu. Naik, ya. Sekarang turun. Ya, dan begitu undang-undang itu datang anjlok 3 dah kan. Dari 40 ke 37 kan waktu itu, sekarang naik lagi 1 kan. Tapi waktu itu setelah undang-undang 19, indeks persepsi tahun 2020 itu turun menjadi 3. Jadi sekali lagi saya katakan itu sudah jelas orang yang menilai indeks persepsi korupsi ini 9 lembaga di dunia itu, mulai World Justice Project, kemudian Economic Intelligence Unit dan seterusnya, itu kan mengkait-kaitkan semuanya itu dengan isu korupsi di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi, sebenarnya buat saya kita nggak terkejut, cuman kita merasa sedih dan lebih konyol lagi ketika dewasanya seperti itu gitu. Ya.
Jadi Dewas kan kemarin memutuskan untuk tidak menyidangkan, menindaklanjuti proses persidangan etik ini. Dan publik kecewa. Publik kan ingin tahu tuh Pak, apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Lili minta, kenapa dikasih, dalam rangka apa dikasih, kan tidak sama sekali tidak diketahui. Ya. Nah, ada yang menduga, termasuk saya, bahwa ini semacam negosiasi. Ya, kamu berhenti, kami tidak lanjutkan sidang ini. Nah, arahnya kan sebenarnya bagi kita ingin tahu, tidak soal hanya Lili bersalah, tapi kita ingin tahu apa ini semua. Kenapa Dewas seolah-olah melindungi karut-marutnya proses pelanggaran etik Lili agar tidak bisa dilihat oleh publik? Ya. Apakah karena Dewas memang dari awal dirancang untuk melindungi pelanggaran etik pimpinan KPK, atau ada hal lain yang mungkin sangat memalukan yang publik tidak perlu ketahui, Pak? Nah, itu yang saya sebut, saya quote kembali lagi dari buku ya Akal Akil itu. Jadi bagaimana waktu itu MK mengadili kasus etiknya itu ya. Di situ kan dijelaskan bahwa kalau kembali ke pernyataan tadi Uda Peri tadi bahwa terkesan melindungi, atau saya katakan mereka itu ngeblend sekarang. Ngeblend ya. Ya, pimpinan satu pimpinan, terus kemudian Dewasnya, ya, kemudian secara keseluruhan stafnya. Nah, kalau udah ngeblend dia jadi satu, itu teorinya udah lebih paham dari saya pasti. Nggak mungkin orang menghakimi dirinya sendiri kan? Ada teorinya kan, enggak? Ya. Ada kan apa itu? Ada teorinya itu. Nggak mungkin dia menghakimi dirinya sendiri. Jadi sekarang kita nggak bisa berharap apa-apa, dah. Karena mereka sekarang udah nyatu di situ. Dan itu terlihat dari kronologisnya. Pertama, soal kronologis bagaimana yang harusnya hari sekian tapi dia berada di Bali. Nah, terus kemudian yang dia bilang mereka nggak tahu bahwa dia mengajuin surat. Tapi kemudian diakui surat itu masuk tanggal 30, katanya belum baca. Kami nggak tahu dia mengajuin surat, tak tahu yang bersangkutan bawa surat dari presiden bahwa saya mundur dan seterusnya. Jadi di situ kelihatan bahwa mereka satu untuk kemudian saling menutup satu sama lain, saling excuse satu sama lain, yang menurut saya kembali lagi hukum yang kita pahami azasnya itu nggak mungkin orang mengadili dirinya sendiri. Karena mereka udah jadi satu di situ. Jangankan mengadili diri sendiri, mengadili Semenda 4 ke atas, 4 ke bawah, kanan kiri segala macamnya tidak boleh ya. Iya. Ya, apalagi ada kaitan dengan dirinya ya. Ya, jadi berat juga KPK hari ini. Sangat-sangat berat. Jadi saya mengatakan kita nggak bisa berharap banyak kalau memang kita masih undang-undangnya seperti itu. Tetapi kalau memang pun kita mau ya, artinya undang-undang baik pun kalau pelaksanaannya buruk gitu, undang-undang buruk berpelaksanaannya baik ya dia akan jadi baik. Kan banyak undang-undang seperti itu, hati nurani yang bekerja, kemudian prinsip-prinsip keadilan dan seterusnya. Betul. Ya kalau itu terjadi ya kita berharap ya kita kan tugas kita udah selesai dah waktu kita ngajuin waktu kita mengajukan GR itu dia judicial review, tugas kita udah selesai. Nah, kemudian itu dia jalan. Artinya kalau hari ini pun saya katakanlah entah gimana gitu saya jadi pimpinan di KPK, itu masih bisa prudent juga kita melakukan penindakan, pencegahan karena memang kita yakin bahwa yang namanya integritas itu seperti ini gitu. Yang namanya egalitarian itu seperti ini. Yang namanya keadilan itu seperti ini gitu kan. Prinsip-prinsip itu yang kita sebut katakanlah nilai tadi. Nilai RI KPK menjadi IS KPK itu. Ya, di teori hukumnya ada tuh teori Taverne namanya, Pak. Jadi beri saya undang-undang paling jelek tapi kasih saya orang-orang baik. Saya tegakkan hukum secara baik. Kita pernah diskusi di The Kingdom of the Darkness. Nah, tapi kan ada problematika juga, Pak. Di beberapa orang melihat Dewasnya diisi figur-figur yang baik nih, lumayan nih. Tapi faktanya ternyata ada itu yang blended tadi itu. Apakah kalau yang putih dan hitam dicampur itu menjadi abu-abu? Jadi konsep perpaduan orang baik dan orang bermasalah di KPK atau tidak? Nah, itulah kembali lagi ketika nilai di kepala kita berbeda dengan nilai yang umum di publik, argumentasinya pasti jadi lari. Terus kemudian logikanya lagi lari, nalarnya lari juga, Coba mereka sebutkan dengan dia memberhentikan itu coba. Iya. Secara teori, Iya.
Aku ini nggak lulus fakultas hukum dah. Tapi aku ngerti logika hukum, nalar hukum, argumentasi hukum. Coba dah, udah masuk di akal nggak? Di antara semua waktu mereka memutuskan itu, saya balik nanya udah sekarang nih. Iya, bagi saya sih harapannya kalau perlu in absentia. Yes. Bu Lili menghindar dari sidang pun dia diadili supaya orang tahu kejadiannya seperti apa. Supaya berikutnya ada efek jerah kan, Dak? Betul, orang tahu kalau kalian melakukan pelanggaran etik di KPK, orang bakal melihat apa yang kalian perbuat semua melalui sidang ini. Iya. Tidak menjadi alat untuk menghindar keterbukaan. Katanya KPK menganut prinsip keterbukaan. Dan itu kan sistem itu yang namanya Dewas itu kan sistem yang dibentuk oleh undang-undang itu sendiri. Yes. Dan itu mereka nggak jalankan, Dak. Sama dengan waktu Perdewas 0102 itu dulu yang kita debat itu dulu, soal sanksi berat itu terdiri dari A, potong gaji, 2 mundur. Kan ini cuma dipotong gaji. Ini kumulatif atau alternatif? Alternatif, betul. Itu saya ingat betul kita diskusi soal itu ya. Iya. Bagaimana Dewas itu melihatnya secara berbeda. Ada kesan mau menyelamatkan, tapi mau kasih tahu publik, kami kan sudah sanksi dia berat. Iya. Potong gaji begitu ya segala macam. Dari 70 juta potong 2 juta sudah. Kan hitungnya pendapatan walaupun dia pakai definisi gaji kan. Padahal banyak tunjangan ya. Banyak tunjangannya gitu. Nah, artinya kan begini, ada sesuatu yang berubah sudah. Valid itu ya. Iya, jauh sekali. Sudah dan terbukti ada yang lagi. terpuruk banget gitu. Ya, sudah terbukti. Nah, menurut Pak Saud ke depan bagaimana KPK? Itu satu. Kedua, bagaimana menegakkan nilai-nilai lama agar kembali bisa hidup. Ada orang yang mengatakan bubarkan KPK. Saya termasuk yang tidak setuju itu. Karena mungkin cita-cita orang ya memang mau membubarkan KPK. Tapi bagaimana membuat sesuatu yang sudah terpuruk ini bisa bangkit lagi, itu apa yang ada di kepala Pak Saud soal kondisi KPK saat ini? Kalau kita kembali ke undang-undangnya, dia sekarang kan sudah berada di bawah eksekutif. Presiden langsung berada di bawah dia. Nah, kalau dulu pimpinan itu penyidik dan penuntut, saat ini tidak. Ya kan? Tidak penyidik dan tidak penuntut. Jadi sebenarnya dia hanya manajemen saja gitu. Nah, kalau kita bicara manajemen toh ya artinya begini. Kalau kita kembali ke undang-undang itu, kalaupun katakanlah pimpinan eksekutif dalam ini presiden masih bisa menggunakan powernya untuk kemudian itu secara tegas lakukan ini. Karena itu dimungkinkan sekarang. Kalau dulu tidak mungkin kan, nggak bisa dia panggil tinggal dia panggil pimpinan atau semua, arahkan semua. Jadi saya selalu mengatakan pedang itu memang berada di tangannya presiden gitu. Nah, kalau itu dijalankan itu bisa. Jadi artinya dengan undang-undang yang ada sekarang itu, saya yang mengatakan selalu, kan KUHAP-nya belum berubah dah. Yang berubah itu manajemennya aja sebenarnya. Jadi artinya kalau dia sense-nya jalan, kemudian penindakannya jalan dengan prinsip-prinsip yang seperti kita sebut, mereka masih megang prinsip-prinsip keadilan dan seterusnya, integrity, egalitarian dan seterusnya, itu akan bisa tetap jalan gitu. Karena kita tidak bisa berharap dalam tempo dekat ini undang-undang itu diganti. Karena kita hanya berharap ada perubahan, bahwa mereka menyadari bahwa yang dilakukan saat itu sudah menyimpang dari prinsip-prinsip penegakan anti korupsi. Ada orang bilang memang ya udah dibubarin aja, nggak bisa, kita udah tangan piagam PBB. Saya katakan kita itu harus ada satu badan yang benar-benar bebas dari pengaruh atau independen. Oke, berada di eksekutif, belajar dari negara lain, tetangga kita juga CPIB Singapura juga bertanggung jawab ke Perdana Menteri. Tapi karena Perdana Menterinya dari awal LKY itu jelas, ya kan? Bahkan teman seperjuangan dia juga dia gusur gitu ya, karena memang kasus korupsi begitu. Ya itu yang kita contoh. Akibatnya adalah rakyat patuh. Lu jangan main-main, lu teman seperjuangan mendirikan Singapura juga digusur sama dia. Nah kalau itu dilakukan, saya pikir masih bisa terselamatkan. Tapi kalau katakanlah mungkin undang-undang itu diubah, tapi kalau memang masih seperti sekarang cara kita, saya akan skeptik mengatakan bahwa akan ada perubahan yang signifikan di dalam pemberantasan korupsi. Jadi sekali lagi, dengan undang-undang itu pun kalau mau dijalanin dengan prinsip-prinsip integrity, nggak usah lah dulu undang-undang kayak penegak hukum biasa lah, katakan itu kita ganti namanya perkumpulan apa gitu, perkumpulan anti korupsi gitu, iya kan? Tapi value-nya jelas di kepala, dia masih bisa melakukan penindakan-penindakan itu. Karena beberapa kasus-kasus yang ada sekarang pun itu kelihatan makin
contoh gini, kalau dulu kita kan begitu kita tersangkakan atau dimulai penyidikan itu langsung diketahui oleh publik. Kan mereka bilang nggak boleh, kita sekarang kita tersangkakan langsung kita tahan. Ini sebenarnya ada banyak yang bisa diambil loh di sini untuk membuat suatu kasus untuk kemudian dinego dan seterusnya. Karena ketika kita katakan bahwa ketika ditersangkakan atau penyidikan sudah mulai jalan, itu publik kan harus tahu. Iya, iya. Ini kan kita nggak tahu, tiba-tiba kemudian ditersangkakan, mereka ditahan hari itu juga gitu. Artinya ada masa gitu. Ini contoh dalam kasus Papua ini, yang kemudian itu kita nggak tahu dia jadi DPO kan gitu kan. Nah ini satu contoh dari salah satu strategi yang berubah, yang kemudian diambil oleh kepemimpinan itu sendiri gitu. Kalau KUHAP-nya sendiri kan mengatakan begitu. Jadi oleh sebab itu saya katakan kita tidak berharap banyak Pak. Tadi Pak Saud nyebut LKY ya, Lee Kuan Yew, contohkan orang-orang di dekat dia yang korup, dia hajar itu. Ya. Kalau yang dekat dengan Pak Jokowi siapa ya Pak? Yang supaya bisa dianggap ini adalah upaya yang sama dalam pemberantasan korupsi, tidak pandang bulu. Banyak juga yang dekat yang kuat-kuat itu Pak. Yang harusnya digusur maksudnya. Berat itu. Apa kita harus menunggu 2024 atau masih ada harapan nih Pak? Saya tetap beranggapan kalau memang kita pingin utamanya keadaan kondisi saat ini sangat berat itu ya. Saya pikir kita harus berubah lah. Kan Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan kondisi sangat berat. Saya percaya bahwa kondisi sangat berat itu diperberat dengan perilaku korup. Artinya kalau kondisi berat saat ini kita beban ringan kita itu kita peringan dengan menghentikan perilaku korup, kita akan lebih baik. Contoh yang pada yang sangat sederhana, memang Indonesia tidak berpengaruh di dalam membuat kontribusi terhadap inflasi dunia? Berpengaruh. Isu sawit itu kan jelas. Itu kan negara-negara jadi berpengaruh gitu. Bahkan berimplikasi pada petani di bawah. Jadi sekali lagi kondisi sulit ini sebenarnya kita bisa hadapi, akan ringan beban kita kalau perilaku korupsi kita hentikan. Jadi kalau ditanya kembali kemudian apakah masih ada harapan, saya berpikir masih tetap ada harapan. Tetapi kalau porsi yang seperti sekarang ini, masih kepemimpinan sekarang ini, saya skeptik dan mereka nggak bisa apa-apa lagi. Mereka bagian dari masalah. Oke. Ya. Nah ini terakhir Pak. Kondisi, terakhir? Ya ini poin terakhir. Cepat kali kita selesai. Mungkin akan panjang. Mungkin akan panjang. Poinnya terakhir. Ada pelanggaran etik tidak hanya dilakukan oleh Bu Lili, tapi dilakukan juga oleh pimpinan yang lain. Tapi belum tersentuh gitu ya. Iya. Kedua ada katakanlah skeptik terhadap pemerintah dan DPR yang ada saat ini. Ya. Apakah kondisi yang berat seperti ini menunjukkan seorang Saud Situmorang itu sedih dengan kondisi yang ada? Tadi kan Pak Saud pakai bahasa sedih atau marah, kan bilang ya kalau yang begini udahlah nggak ada harapan nih, walaupun sudah 2 tahun sudah lupakan, mari kita cari yang baru dan melakukan sesuatu setelah itu. Jadi pertanyaan saya di poin ini, apakah Bapak putus asa, sedih, marah, atau sedang apa sekarang, mau ke depannya seperti apa? Ya, saya berpikiran begini, kalau kita lihat yang saya katakan di depan tadi bahwa penderitaan kita ini menjadi semakin besar karena perilaku korup kita, dan semua masalah memang dari sana. Ya, apakah itu ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan kita, which is kita nanti diskusi, ya kan? Ya. Bagaimana ini sebenarnya dikelola dengan baik gitu ya? Menurut saya bahwa ya, saya berpikiran gini, saat ini saya yang tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa kita itu harus berdiam diri gitu. Ya, kita harus melawan ini semua, ya kan? Kalau dikatakan sedih ya bukan lagi sedih, bahasa apa lagi kalau boleh saya gunakan ya, sebel atau apa gitu, bahasa yang lebih menyayangkan lah. Karena kan yang kita lakukan itu kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya mengancam beberapa hari ini orang bicara Indonesia akan menjadi Sri Lanka dan seterusnya. Yang satu bilang gila kamu kayak Sri Lanka, dibantah lagi sama pimpinan politik yang lain, ya kan? Jadi maksud saya
yang kita pikirkan selama ini ternyata bukan kita yang sableng, bukan kita dua yang sableng gitu. Ternyata publik juga mikir, oh iya ini negeri udah terpuruk loh. Kok Udah kita diam-diam aja, hancur-hancuran kok dianggap kita biasa-biasa aja gitu. Dan oleh sebab itu kalau saya mengatakan bahwa kita sangat marah, ya kita juga orang bilang emang lu siapa kalau lu marah gitu. Tapi kalau kita bicara integriti kita, emang ini dia kurang ajar gitu loh istilahnya kan. Iya dong, nggak ada malunya gitu loh. Terus kemudian dia jadi idola. Anda bisa bayangkan kalau pemberantasan korupsi itu jadi idola. Saya ngambil contoh LKW tadi itu, kenapa kemudian begitu merdeka semua rakyat Singapura itu patuh dengan dia? Karena memang dia menjadi idola, menjadi contoh, menginspirasi dan seterusnya. Di dalam pimpinan itu kan, memimpin itu kan inspirasi yang paling penting dah. Apa yang membuat insan KPK terutama pimpinan begitu pede sekarang? Bahkan sudah melanggar etik pun ada yang berkeinginan menjadi presiden juga. Ya, sistem politik kita memang begitu, transaksional. Kalau ada semacam upaya yang cukup besar untuk menggalang rakyat, untuk kemudian ada biaya yang besar, ini bisa memilih orang-orang yang tidak berintegritas itu. Dan ini satu sisi lagi yang mengancam kita di dalam sistem pemilu kita. Itu yang membuat pimpinan ada yang berminat jadi presiden secara terbuka. Ya. Katakanlah membiarkan kampanye innocent ya ini gue lakukan udah benar karena memang dibenarkan oleh sistem politik kita. KPK ini kan hancurnya karena politik. Karena sistem politiknya itu memproteksi apa yang mereka lakukan, mau kamu melakukan perbuatan benar atau tidak. Coba lihat deh kalau mereka di Komisi 3 apa yang dibahas di sana. Sangat beda sekali ke waktu kita dulu kan. Bahwa gitu datang tuh udah disemprot-semprot gitu ya kan. Gue lawan kan gitu begitu. Tapi itu kan jadi indikasi bahwa pimpinan yang sebelumnya memang tidak sepaham pilihan langkah-langkah hukumnya dengan DPR, semacam musuh lah. Ya. Sehingga tegang sekali tuh kalau mau ketemu pimpinan KPK. Ya. Nah sekarang kan bersahabat, sebagian kan melihat itu sebagai sudah cair itu suasana, KPK udah selesai. Tapi di sisi yang lain, apakah ya relasi itu memang harus dipisahkan di DPR supaya ada nilai etik juga? Kalau pimpinan ketemu nggak ramah tamah seperti saat ini kayak saudaraan. Itulah yang sebenarnya kalau kita bicara bagaimana sebenarnya fungsi Komisi 3 itu kan harus dipahami untuk menciptakan balance dari apa yang dilakukan oleh KPK. Demikian juga sebenarnya KPK juga terhadap eksekutif legislatif bagaimana mereka menjalankan anti korupsi secara benar. Tapi nyatanya kan enggak. Jadi kembali lagi mereka udah ngeblend itu yang saya katakan mereka tidak akan bisa. Nggak mungkin dia jadi hakim, nggak mungkin dia jadi penentu. Tapi kan dulu Pak, baik di zaman Bapak atau sebelumnya kan ada juga baik unsur pimpinan atau insan KPK yang lain melanggar etik, katakanlah begitu ya, dipertanyakan etiknya dan segala macam. Tapi ada prosesnya, ada yang kena sanksi, ada ini bahkan berat ya. Nah, apa yang membedakan di Dewas dengan etik dulu ya, proses penegakan etik dulu? Nah kalau saya lihat yang sangat berbeda itu ketika Undang-Undang 19 itu datang, kemudian Deputi Pengawas Internal atau PI itu dibubarkan. Saat ini jadi levelnya direktorat. Jadi kayak pegawai negeri biasa kan, jadi direktur levelnya. Nah kalau dulu day by day kita itu diawasin oleh pengawas internal, mereka punya tim. Dewas yang sekarang itu kayak kantor pos kan itu dia nggak punya ini kan, nggak punya tim yang untuk mengawasin kemana Pak Saud pergi, terus kemudian mereka lihat koordinasi dengan sekretaris pimpinan apa yang dilakukan pimpinan hari ini, mereka pergi kemana. Demikian juga katakanlah deputi pencegahan, demikian juga yang lain tim-tim dari penyidikan atau penyelidikan, mereka tahu semuanya, mereka cek dan di situ mereka ngelihat di mana ada penyimpangan, mulai dari penggunaan tiket, tinggal di mana, nginap di mana, ya kan? Apakah dilakukan apa saja itu Pak diawasi? Iya semuanya diawasi di pengawas internal itu karena mereka sifatnya mengejar, mencari gitu. Ya itu maka contoh tadi itu kan mereka lihat nih Pak Saud lagi konferensi pers, lihat tuh, pakai batik lengan pendek, terus gimana? Karena bikin peringatan kan begitu. Itu kan tim kan, mereka lihat dari sumber, dari foto, dari mana semuanya gitu. Gak datang Akumene KPK kena juga. Oh enggak. Itu prinsip yang lain ya. Prinsip yang lain. Malah apa namanya, kalau kita katakan dia nggak sampai ke sana lah. Ya sama dengan waktu ruang pribadi ya. Ya, ruang pribadi. Nah, sekarang ada ruang publik diabaikan oleh pimpinan KPK dengan berbagai cara. Dan kita melihat bahwa
ini KPK nggak ada ruang untuk penegakan etik lagi. Ya. Kedepannya dalam pemikiran Pak Saud, Dewas dibubarkan, dikembalikan ke model dulu, atau memang seluruhnya secara utuh ya undang-undang itu keluarkan Perpu untuk dicabut. Iya, kalau yang sekarang ini kan Dewas itu hasilnya kan hasil dari Undang-Undang 19 itu. Udah ingat nggak ada yang saya salah ngomong di TV itu? Itu hakimnya itu lebih 9 orang ya, kalau nggak salah timnya itu. Dan itu hanya 1 orang dari dalam, Pak Alex. Yang lainnya dari luar, Ibu Natali, Bu Yasapi, terus Pak pokoknya ada 9 lebih. Itu dari luar semua. Kalau Pak Alex bela-bela saya juga kalah poting itu dia pasti ya kan pasti gitu. Kalah gitu ya. Itu yang terjadi juga Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu kan kebanyakan dari luar. Walaupun kemarin mereka ribut akhirnya. Karena yang fungsi komisi judisialnya mau dihilangkan sama mereka. Itu yang menurut saya juga jadi pertanyaan kita, itu tugas kita berikutnya itu udah. Karena sampai hari ini katanya Dewan Kehormatan itu tidak ada dah. Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi sampai hari ini belum jelas. Jadi kok terjadi sesuatu itu disaster juga tuh. Jadi maksud saya, kalau kita kembali kepada yang tadi itu bahwa Dewas ini pertama memang ditentukan oleh Presiden kalau nggak salah ya. Nanti dipilih. Kalau itu kemudian sistemnya dari luar ada ketentuan, tapi saya nggak tahu pengaturannya. Nah itu mungkin akan kita bisa berharap banyak. Ya artinya satu aja dari dalam, yang lain itu dari luar semua. Ini menarik. Sekarang ini kan enggak. Kalau memang tetap ada Dewas gitu ya. Ya kalau artinya gini, undang-undang itu kan kita belum tentu juga dalam tempo dekat ini bisa berubah dah. Minimal 2 tahun ini. Ya kalau kecuali kalau kita ketemu presiden yang keren, presidennya kita minta suruh ubah, kemudian di parlemen juga mereka dominan. Nah oleh sebab itu pemilu harus kita dominankan nih satu partai dah. Udah malah nih yang kira-kira kita harus mulai didik rakyat nih. Yang ini jangan dipilih lagi. Ini ngaco nih semua kan gitu kan. Yang sudah. Ya sudah gitu ya. Sekarang kita tentukan ini kita jadikan majority paling nggak dia 40%. Supaya dia bisa memimpin dengan baik di parlemen dan eksekutifnya jadi ini. Kita bisa dengan satu sisi. Negara-negara maju itu begitu, Pak. Jadi kalau sudah diberikan kesempatan tidak berhasil, gagal gitu ya sudah, Anda menipi dulu dan rakyat kita kasih tahu ya, harus dikasih tahu 5 tahun ini kita nggak dapat apa-apa, 10 tahun ini kita nggak dapat apa-apa, terus gimana ini yang kita mau jadikan. Wah nggak yang gitu dong, terus nanti dia dibubarin, enggak, nanti kan kapan-kapan dia bisa menang lagi juga. Di Amerika juga begitu kan, Republik, Demokrat, di Australia juga gitu, silih berganti antara antara partai buruh dengan partai buruh dan liberal gitu loh. Gitu dah. Ya memang berkaitan dengan kondisi politik KPK itu, karena memang ada nuansa politiknya. Semakin politik di Undang-Undang 19 tidak ada batasan, tidak ada kemudian upaya mengawasi dan segala macam. Jadi memang untuk pemberantasan korupsi yang menurut Pak Saud itu berdampak ke seluruh lini kehidupan bernegara, lini politik, ekonomi, sosial dan segala budaya, macam, pertahanan, keamanan semua. Ke depannya, dan ada harapan ingin memperbaiki melalui pemilu berikutnya dengan memberikan kesempatan partai yang lain. Yang kita edukasi dah. Harus edukasi publik. Itu tugas kita dah, itu dah. Tugas bersama, tidak hanya Pak Saud dan saya, kita semua. Mudah-mudahan dari perbincangan ini akan timbul kesadaran publik luas. Pak Saud sebagai orang yang pernah di dalam merasakan betul suka dukanya di sana, ada kemunduran yang tajam, dan mudah-mudahan kasus Lili Pintauli ini tidak berujung kepada pengabaian etik lain di kemudian hari. Masih ada sisa, sekarang mantan anak buah Bapak menjadi pimpinan, dia juga melanggar etik kan. Dan mudah-mudahan juga kena kalau berulang itu akan harusnya tidak dilindungi. Tapi dengan cara mundur. Kayaknya nggak bisa berharap banyak dah. Sama yang ini ya. Mereka udah satu, udah mix, udah komplain gitu. Waktu mantan anak buah Bapak masih jadi anak buah Bapak, dulu kan ketahuan etik, terus mundur juga kan. Tapi sanksinya sama. Sanksinya tapi udah kita lakukan kan? Tapi mundurnya maksudnya lari ke institusi awal. Betul. Jadi tekniknya sama nih Pak. Modusnya sama. Jadi jangan-jangan ke depannya nanti modus yang pimpinan seperti itu ini akan ada diulang lagi ya.
lebih dia aman, ya kan? Apa pesan Pak untuk teman-teman yang ada di dalam insan KPK yang ada di dalam, baik pimpinan maupun teman-teman PNS baru? Iya, jadi harapan saya sebenarnya bahwa kalau memang pun undang-undang seperti itu, tapi kita katakanlah kemudian RI KPK itu sudah diubah menjadi IS-nya kan, IS, ya, sinergi ya, dan integritas, sinergi dan seterusnya. Tapi kalau kita mau pakai hati nurani kita, saya ini benar nggak sih sebagai penegak hukum? Saya benar nggak sih di dalam pencegahan seperti ini? Sebenarnya kita ini semua manusia ini kan, semua Allah kan udah dikasih tahu bahwa mana yang baik, mana yang benar. Cuman kadang-kadang kita memanfaatkan peluang-peluang itu. Nah, di KPK itulah kenapa religiusitas itu ditempatkan di depan, yang pertama itu diingatkan terus. KPK. Ya, RI KPK yang dulu sekarang jadi IS KPK itu gitu. Jadi kalau R di depan itu pasti integritas sebenarnya itu nurut gitu. Mungkin karena disebut ada Taliban itu ada hubungannya yang saya nggak ngerti gitu. Tapi maksud saya adalah kepada pegawai semuanya, kepada kita berharap banyak bahwa sisa waktu ini, saya anggap pimpinan, sisa waktu ini digunakan lah, ya. Sebaik-baiknya. Ya kan KUHP-nya belum berubah dah. Yang lain itu kan secara manajemen aja yang berubah. Tapi ketika Anda melakukan penindakan, ya gunakan itu prinsip-prinsip itu. Jangan melakukan tebang pilih kasus, terus kemudian taking side, terus kemudian malah menimbulkan masalah baru yang karena memang persoalan politik ya gitu ya. Saya kan sudah mengatakan bahwa ada satu kasus kita tersangkakan itu September 2019. Sampai hari ini kasus itu belum diapa-apain, Nggak disentuh. Ya? Nggak disentuh. Itu kasus besar menyangkut energi. Waduh. Sampai hari ini, dan saya kasus cek, apa tuh Pak? Ada nanti udah lihat. Itu September 2019 kita TSK-kan sebelum kita keluar. Karena itu juga waktu itu permintaan dari pimpinan lah ya. Permintaan negara ini gitu ya, bahwa ini tolong dipelajari itu. Karena itu memang waktu itu visi misi dia di dalam kampanye presiden 2014, gitu. Ya? Iya, bahwa saya mengelarkan ini. Kita pontang-panting mencari, panggil konsultan, panggil audit dari luar, ketemu dan sudah ditersangkakan satu orang. Sampai hari ini itu tidak diapa-apain kasus itu. Berita terakhir itu mungkin sekitar Januari atau Februari 2019. 2020. Kan kita SK-kan 2019. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang mereka maksud sebagai kita tidak akan menunda-nunda kasus, kita akan sama aja. Udah mau habis lagi kan? Ya, jadi sama aja dah. Nanti udah bisa lihat lah yang lain-lain gitu, bahwa memang mereka nggak proven kan, kinerja mereka nggak bisa kita harapkan. Bagi yang penasaran dengan apa kasus yang dimaksud Pak Saud, bolehlah dicari-cari nanti ya. Dicari. Pak Saud, makasih. Ya. Senang ngobrol banyak hal dengan Pak Saud, dan mudah-mudahan ini dalam rangka semangat menjaga KPK kita. Sama-sama dah. Walaupun sudah dikuasai alien ya, dia masih KPK kita. The Kingdom of the Darkness. Terima kasih sekali lagi Pak Saud. Ya. Tidak hanya kesempatan dan waktunya, juga ruangan dan alat-alatnya. Kan studio kita nih, dah. Ya, studio kita. Di kursinya mahal nih, dah. Mahal ya, Pak. Plastik, dah. Ini lebih murah lah dari harga tiket MotoGP. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.